Let's have a ball. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bisa berkumpul dan untuk mempresentasikan makalah tentang reologi fisikal farmasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Mauli Apriliani sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cantika Dasya Putri. Perkenalkan, nama saya Naswa Aulia. Perkenalkan, nama saya Dede Asriana Mesya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Perkenalkan, nama saya Bahri Barid. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri. Oh my god! Wow! Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, untuk latar belakang reologi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Reologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk dan aliran dari fluida, serta bagaimana merespon fluida terhadap penerimaan tekanan dan tegangan. Fluida merupakan zat yang dapat berubah bentuk secara terus-menerus jika terkena tegangan geser. Penerapan reologi dalam farmasi salah satunya yaitu pengurangan ukuran partikel dari sistem dispersi dengan geser yang merupakan teknik untuk memperbaiki kelarutan dan laju solusi di senyawa yang suka larut dalam udara. Selanjutnya, ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Cantika Dasya Putri. Kepadanya disilahkan. Untuk materi selanjutnya ada prinsip-prinsip reologi. Yang pertama, studi tentang aliran dan deformasi materi. Yang kedua, merespon bagaimana bahan merespon gaya dan deformasi. Dan yang ketiga, mempelajari sifat-sifat kental, viskoelastis, dan elastis dari berbagai bahan. Dan yang keempat, ada mempelajari bagaimana sifat-sifat tersebut dapat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, tingkat demonstrasi, kecepatan regangan, dan suhu. Terima kasih kepada Cantika Dasya Putri yang telah menyampaikan materinya. Lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Naswa Awaliyah. Kepadanya saya persilahkan. Juga ada materi penerapan reologi dalam dunia farmasi, yaitu ada 3 bagian. Yang ke-1, formulasi, pengujian, dan pemrosesan. Formulasi yaitu membantu merancang obat seperti emulsi, pasta, supositoria, dan penyalut tablet. Dan juga menjamin kualitas dan konsisten produk, menjamin keaslian produk. Dan di sini juga ada pengujian. Pengujian yaitu mengukur tegangan dan regangan dan mengevaluasi stabilitas emulsi, mengevaluasi ketahanan salep terhadap pencucian. Dan di sini juga ada pemrosesan. Pemrosesan yaitu memilih alat yang akan digunakan untuk memproses produk farmasi dan mengendalikan sifat reologi suatu fluida selama pemrosesan dan memastikan peralatan yang digunakan bekerja dengan mudah, akurat, dan dapat diproduksi. Terima kasih kepada Naswa Awaliyah yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut ke pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Dede Asriana Mesya. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu ada definisi viskositas. Viskositas fluida atau zat cair adalah gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak atau benda padat yang bergerak di dalam fluida. Besarnya gesekan ini bisa juga disebut sebagai derajat kekentalan zat cair. Jadi semakin besar viskositas zat cair, maka semakin susah benda dapat tergerak di dalam zat cair tersebut. Viskositas dalam zat cair yang berperan adalah gaya kohesi antar partikel zat cair. Terima kasih kepada Dede Asriana Mesya yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut ke pemateri yang keempat yang akan disampaikan oleh Agung Muhammad Farhan. Kepadanya saya persilahkan. Macam-macam viskositas. Viskositas dinamis disebut viskositas absolut, menggambarkan kekuatan yang dibutuhkan untuk menggerakkan satu lapisan fluida terhadap lapisan lainnya. Satuannya Ns/m2 digunakan dalam banyak konteks termasuk aliran fluida dalam pipa. Dalam pipa mekanik fluida dan aerodinamik. 2. Viskositas kinamik. Perbandingan viskositas dinamis terhadap massa jenis fluida. Satuannya M2S/S memberi informasi mengenai
mengenai seberapa cepat fluida bergerak ketika ada gaya tertentu. Satuan teknik yang paling umum untuk viskositas kinematik adalah sektik. 3. Viskositas geser tetap merujuk pada hubungan antara viskositas dan laju geser. Terima kasih kepada Agung Muhammad Farhan yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut ke pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bahri Barit. Kepadanya saya persilahkan. Materi terakhir yaitu tentang cara penggunaan viskositas. Viskositas dapat diukur menggunakan viskometer, baik viskometer rotasi, digital, atau Freiling valve. Cara penggunaannya tergantung pada jenis viskometer yang digunakan. 1. Viskometer rotasi. Siapkan cairan atau fluida yang akan diuji. Panaskan spindle, ruang sampel, dan ruang lingkungan viskometer. Cairan ke dalam ruang sampel. Masukkan ruang sampel ke unit pengontrol suhu. Turunkan spindle ke dalam cairan. Tunggu hingga cairan mencapai suhu yang diinginkan. Putar spindle pada kecepatan tertentu. Ambil pembacaan viskositas. Viskometer digital. Siapkan sampel. Celupkan rotor ke dalam cairan. Nyalakan viskometer. Pilih kecepatan putar atau laju geser. Mulai pengukuran. Tunggu hingga viskometer stabil. Amati pembacaan viskositas. Timbal. Isi tabung viskometer dengan fluida. Lepaskan bola dari atas tabung. Catat waktu yang dibutuhkan bola untuk jatuh melewati dua tanda di tabung. Hitung viskositas berdasarkan waktu jatuh dan konstanta alat. Kesimpulannya, rheologi didefinisikan sebagai gambaran aliran zat cair dan perubahan bentuk deformasi zat padat. Dalam bidang farmasi, rheologi dapat diterapkan dalam formulasi dan analisis produk farmasi seperti emulsi, pasta, supositoria, dan pada penyalut tablet. Fluida merupakan zat yang dapat berubah bentuk secara terus-menerus. Jika terkena tegangan geser, meskipun tegangan geser itu kecil, fluida mempunyai dua sifat fisik, yaitu viskositas dan densitas. Selain itu, juga fluida diklasifikasikan sebagai fluida Newtonian, non-Newtonian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.